Halo semua, jumpa lagi dengan saya, Ladang Alam. Kali ini saya mau menceritakan soal legenda kuno di mana Adam sudah pernah beristri sebelum Hawa. Di sini saya akan memanggilnya Eva agar tidak menyinggung dari kitab suci agama tertentu. Saya ambil dari beberapa narasumber yang bisa dipastikan keabsahannya. Sebelum saya bercerita, tolong di-subscribe, di-like, dan di-komen ya sahabat, agar saya tetap semangat untuk membuat video-video berikutnya. Dan saya mau disclaimer, jika apa yang saya ungkapkan di video ini adalah hasil penelitian saya sendiri. Saya tidak bermaksud menyudutkan atau menyinggung agama atau aliran tertentu. Apapun yang saya ungkapkan di sini sepenuhnya adalah tanggung jawab saya. Di dalam Talmud Yahudi diceritakan sebagai berikut. Talmud ini mengacu kepada Torah atau Taurat di dalam kitab Kejadian 1 dan Kejadian 2. Di sana ada dua jenis penciptaan manusia. Yang pertama, di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Maka Elohim menciptakan manusia itu dalam bahasa Ibrani bara. Menurut gambar Elohim diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Elohim memberkati mereka. Lalu Elohim berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Di dalam Talmud Yahudi dipercaya bahwa saat itu Tuhan menciptakan manusia sudah sepasang dari debu tanah, yaitu Adam dan Lilith. Sedangkan dalam Kejadian 2 ayat 18-25 dikisahkan di mana Tuhan membuat Adam tidur, lalu memotong tulang rusuknya dan menutupi dengan daging. Lalu ditiupnya nafasnya dan jadikanlah perempuan yang bernama Eva. Jadi, ada dua kisah penciptaan manusia, khususnya perempuan, di dalam Talmud Yahudi. Dikisahkan bahwa Lilith, wanita yang diciptakan bersama Adam, adalah sosok diciptakan sama dengan Adam, yaitu sama-sama dari tanah. Lilith saat berhubungan seksual dengan Adam menolak ada di bawah. Dia merasa sejajar dengan Adam dan meminta posisi di atas. Lilith mau memegang kendali atas manusia yang diserahkan ke Adam. Adam dari kata Adamah yang berarti bumi, sedangkan Lilith berasal dari kata Lilitu yang berarti tanah. Sehingga bisa dikatakan Adam dan Lilith dari substansi yang sama, yaitu tanah, yang membuat Lilith menolak berada di bawah Adam. Maka terjadilah pertengkaran antara Lilith dan Adam, sehingga Lilith pergi keluar dari tanah Firdaus menuju Laut Merah dan tinggal di sana. Penyebab pertengkaran itu adalah karena Adam sengaja menipu Lilith dan membuatnya berada di bawah saat berhubungan seksual, sehingga Lilith hamil. Kesepian karena ditinggal pergi oleh istrinya, Adam berkeluh kesah dengan Tuhan. Lalu Tuhan mengutus 3 malaikatnya untuk menjemput Lilith, yaitu Senoi, Sensenoi, dan Semegelov, untuk membawa Lilith pulang. Tetapi Lilith sudah terlanjur marah dengan Adam dan menolak pulang. Sehingga malaikat mengancam akan membunuh anak Lilith satu persatu jika dia tidak mau pulang. Lilith malah berkata, "Tidak tahukah kalian jika aku diciptakan untuk membawa penyakit mematikan pada anak-anak manusia? Setiap bayi-bayi yang dilahirkan, aku berkuasa atas hidupnya selama 8 hari. Dan untuk bayi perempuan, aku berkuasa atas dirinya selama 20 hari. Kata Lilith dengan angkuhnya. Jadi, kalau kalian ingin membunuhnya, maksudnya Lilith adalah anak dikandungnya, lakukanlah sekarang. Ini malah meringankan tugasku. Lanjut Lilith. Mendengar kata-kata Lilith, ketiga malaikat itu akhirnya enggak bisa berbuat apa-apa. Mereka kembali ke surga dengan tangan hampa. Mengetahui istrinya enggan kembali, Adam kembali berkeluh kesah mengenai kesepiannya kepada Tuhan. Untuk Adam, Tuhan menciptakan Eva dari tulang rusuknya. Sejak itu, Lilith dilarang masuk ke dalam taman Firdaus.
Tetapi ada rasa keinginan di hati Lilith, dia ingin kembali mencicipi nikmatnya buah-buahan di Firdaus. Dengan bantuan Asmodeus, sang iblis, dia menyusup masuk ke dalam taman Firdaus. Tuhan tidak mencegah Lilith masuk walaupun dia tahu, karena memang taman Firdaus ada untuk manusia. Lilith keluar di taman Firdaus atas kemauannya sendiri, bukan karena diusir keluar oleh Tuhan, sehingga Lilith masih punya hak kembali masuk ke dalam. Berikutnya dikisahkan di dalam taman Firdaus, Lilith berkeliling dan mencoba buah yang dia suka. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak boleh mencoba buah terlarang, karena nanti dia akan mati. Adam, mantan suaminya, tahu juga soal hal ini. Tetapi dia tidak yakin kalau Eva, istri barunya Adam, tidak paham yang mana buah terlarang sekalipun dia tahu. Saat berkeliling taman Firdaus, tanpa sengaja, Lilith melihat Adam dan Eva lagi bermesraan. Hatinya terbakar api cemburu. Biar bagaimanapun juga, Adam adalah mantan suaminya dan ia masih mencintainya. Dia terbakar dengan sikap Adam kepada Eva yang berbeda dengan dia. Jelas berbeda karena Eva merupakan rusuk Adam, sedangkan Lilith adalah tanah yang sama dengan Adam. Saat mengintip Adam, timbullah niat di hati Lilith untuk menyingkirkan Eva. Tak lama kemudian Adam pergi menunaikan tugasnya untuk merawat Taman Eden. Dia akan menjebak Eva untuk makan buah terlarang sehingga Eva mati. Maka muncullah Lilith di hadapan Eva. Eva tahu jika perempuan itu adalah istri pertama suaminya. Dia belum pernah melihat perempuan selain dirinya, sehingga Eva bersikap sangat ramah dan berusaha berteman dengan Lilith. Lilith merasa dia tidak harus bersusah payah mendekati Eva, karena Eva sendiri sudah menyambutnya dengan tangan terbuka. Tidak lama kemudian terjadilah relasi hati ke hati sesama perempuan. Beberapa kali pertemuan antara Lilith dan Eva membuat mereka menjadi akrab. Eva menganggap Lilith manusia yang care dan baik hati, sehingga dia tidak pernah berpikiran buruk terhadap sahabatnya itu. Apapun yang disajikan Lilith, Eva tidak pernah menolaknya. Atas bujukan iblis, akhirnya Lilith merencanakan untuk mencelakakan Eva dengan memberikannya buah terlarang. Saat Lilith memberikan buah tersebut, Eva menolaknya karena dia tahu Tuhan tidak akan mengizinkannya, dan setelah makan buah itu pasti Eva akan mati. Agar Eva percaya, Lilith diyakinkan oleh iblis bahwa mereka tidak akan mati. Iblis berkata, "Sekali-kalinya engkau tidak akan mati, tetapi engkau akan seperti Allah, tahu mana yang baik dan yang buruk." Akhirnya Lilith dan Eva makan buah itu bersamaan. Setelah makan, terbukalah mata mereka. Ada kesadaran akan kebaikan dan keburukan tergambar di diri mereka. Lilith sadar bahwa dia sudah berdosa besar, maka dia lari pergi dari Taman Eden karena takut sama Tuhan. Sedangkan Eva tidak berani lari karena ia mencintai Adam suaminya dan tidak berani jauh dari Adam. Eva berpikir, bagaimana caranya Adam juga sama seperti dia. Jadi sekalipun dia nanti mati, Adam akan mati bersama dia. Dibawanya buah itu ke Adam dan dibujuknya dengan rayuan manis sehingga Adam memakannya. Kelanjutan ceritanya bagaimana mereka diusir keluar oleh Tuhan dari Taman Firdaus dapat sahabat baca dalam Alkitab, tepatnya di kitab Kejadian. Tetapi soal Lilith masih saya lanjutkan ceritanya. Dibakar oleh kesedihan dan ketakutan karena dia makan buah terlarang, Lilith disembunyikan oleh iblis di dasar Laut Merah. Lilith melihat bahwa iblis berubah menjadi makhluk mengerikan dengan perut ke bawah seperti ular. Dan iblis sesuai kutukan Tuhan menjadi makhluk melata yang berjalan dengan perutnya. Lilith sadar bahwa iblis berubah seperti itu karena kesalahannya. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, dia menikahi iblis
dan iblis menjadi suaminya. Tetapi Lilith sadar, sebagai manusia dia tidak abadi, sedangkan iblis abadi. Maka agar tetap abadi, maka dia meminum sedikit darah suaminya, yang menyebabkan dia menjadi makhluk terkutuk peminum darah, yaitu vampir pertama. Lilith menjadi makhluk yang sangat subur. Setiap hari dia melahirkan 100 anak, tetapi semua anaknya selalu mati dan menjadi roh-roh jahat yang mendiami dunia ini. Tidak ada satu orang anak yang hidup menjadi manusia, karena kutukan 3 malaikat yang pernah menjemputnya, tetapi dia tolak. Kebenciannya terhadap Adam dan Hawa, dan melihat mereka diusir dari Taman Eden dan terpisah ratusan tahun satu sama lain, tidak cukup bagi Lilith. Adam dan Hawa dipisahkan ratusan tahun saat mereka diusir dari Taman Eden, itu tidak cukup bagi Lilith. Dia berjanji untuk mengganggu semua anak cucu Adam hingga akhir zaman. Setiap ada bayi manusia yang lahir, jika laki-laki sebelum umur 8 hari dan jika perempuan sebelum umur 20 hari, maka Lilith punya hak untuk membunuhnya. Jika bayi tersebut tidak dituliskan jimat dengan nama malaikat tersebut. Tetapi jika ada nama malaikat yang dulunya menyuruh dia pulang, Lilith akan mengganggu bayi tersebut dan meminum darahnya saat malam. Maka hal itu bisa mengakibatkan kematian bagi bayi tersebut. Oleh sebab itu bangsa Yahudi akan menyunatkan anak laki-lakinya di usia ke-8 agar kelak dewasa anak itu tidak diganggu oleh Lilith. Karena Lilith akan masuk ke dalam mimpi pria saat pria itu mimpi basah dan mencuri benih-benih manusia untuk membuat dia mempunyai anak-anak dari manusia tersebut. Lilith tidak bisa mencuri benih dari pria-pria bersunat. Roh-roh Lilith yang mencemari mimpi pria di dunia disebut sakubus atau pencuri benih. Nanti di akhir video saya akan bahas soal sukubus dan inkubus ya teman-teman. Semua cerita yang saya ceritakan tadi diambil dari sebuah Talmud Yahudi yang ditulis pada tahun 700 sampai 1000 sebelum Masehi bernama Alphabet of Sirach. Berabad-abad mitologi dan cerita rakyat tentang makhluk penghisap darah memang sudah sering diceritakan. Misalkan masyarakat Yahudi Talmud Babilonia yang memunculkan sosok Lilith pada 300 sampai 500 Masehi. Bukti-bukti Alkitab yang dipakai penyebutan Lilith. Bukti kedua yang sering dipakai untuk menunjukkan bukti adanya Lilith ada di kitab Yesaya 34 ayat 14 yang dalam NRSV New Revised Standard Version berbunyi, "Di sana juga Lilith akan beristirahat." Tetapi beberapa terjemahan utama tidak menerjemahkan demikian. Versi KJV, King James Version, menerjemahkan sebagai The Screech Owl atau burung hantu memekik. Ada pula yang menerjemahkan sebagai makhluk malam atau monster malam. Dan di dalam Alkitab versi LAI yang kita miliki diterjemahkan sebagai hantu malam. Berikut perbedaan-perbedaan dari masing-masing terbitan kitab suci. Di dalam Yesaya 34 ayat 14 terbitan LAI dikatakan demikian. Di sana berpapasan binatang gurun dengan anjing hutan, dan jin bertemu dengan temannya. Hantu malam saja ada di sana dan mendapat tempat perhentian. Tetapi di dalam The Message Version dikatakan lebih jelas, The Night of Demon Lilith. Kalau dalam versi NKJV, King James Version, New King James Version, dikatakan The Night Creature. Tetapi di dalam Amplified Bible dikatakan sebagai The Night Monster. Eberhard Schrader yang hidup 1875 dan Maurice Abraham Levy tahun 1885 menunjukkan bahwa Lilith adalah dewi malam yang dikenal juga oleh orang-orang buangan Yahudi di Babel. Karena muncul legenda yang mengatakan bahwa Lilith adalah hantu malam yang mendiami wilayah Edom.
yang menurut pandangan mereka tergantung pada perkiraan tarikh yang ditulis pada kitab Deutero Yesaya atau lanjutan kitab Yesaya yang dibuat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dan kehadiran Lilith muncul saat pembuangan di Babel, bersama dengan rujukan tentang makhluk bernama Lilithu di dalam demonologi Babel. Namun pandangan ini disanggah oleh beberapa peneliti modern seperti Judith M. Blair tahun 2009 dalam bukunya The Demonizing the Old Testament, terbit tahun 2009. Blair menganggap Lilith adalah nama burung yang tergolong binatang haram. Yesaya sebelumnya menyebutkan tentang hewan yang najis, misalkan anjing hutan di pasal 34 ayat 16, dan sesudahnya ia menyebutkan tentang ular. Demikian teman-teman pembahasan pertama soal cerita asal-usul Lilith. Kita lanjutkan ke video berikutnya, bagaimana Lilith ada dalam budaya Timur Tengah dan bukti keberadaan Lilith. Sampai jumpa lagi di video kedua.